Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk dapat menghadiri kajian pagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tak lupa juga marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama pada kesempatan ini akan belajar mengenai suatu topik yang sekiranya memang sangat penting untuk kita kaji pada era saat ini. Dikarenakan memang saat ini kita sebagai seorang anak itu sudah mulai melupakan kewajiban kita untuk menghormati, menjaga, dan mengasihi orang tua kita yang telah membesarkan kita dari kecil hingga kita pada saat ini sudah menempuh perkuliahan. Kita pada pagi hari ini akan membahas apa itu rasa hormat kepada orang tua. Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan jangan sekali-kali engkau membentak mereka ataupun keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Lewat ayat ini tersirat bahwa kita sebagai seorang anak yang sudah dibesarkan hingga saat ini tentu memiliki kewajiban yang utama, yaitu untuk menghormati, menyayangi, dan mengasihi orang tua kita. Dulu saat usia mereka masih muda, mereka adalah pahlawan bagi kita, yang selalu membimbing kita, merawat kita, mengasihi kita, dan membiayai kita sehingga kita dapat berproses, dapat tumbuh dan berkembang secara baik sampai hari ini. Dan sekarang tentu orang tua kita sudah berjalan, sudah beranjak ke usia lanjut dan biasa disebut usia lansia. Pada usia lansia orang tua kita ini, tentu kita sebagai seorang anak tidak boleh lupa dan tidak boleh ingkar bahwa kita mempunyai kewajiban untuk terus menyayangi mereka sampai akhir hayatnya. Semakin usia mereka lanjut, memang sangat wajar sekali bahwa mereka akan menunjukkan sikap atau sifat-sifat yang mungkin seperti kekanak-kanakan, mudah marah, mudah emosi, dan mereka justru melakukan hal-hal tersebut untuk memancing perhatian kita. Namun seharusnya kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua tidak harus dipancing dengan seperti itu. Pun kita harus sadar bahwa kewajiban kita saat ini dan seterusnya itu adalah berbakti kepada orang tua kita dan menghormati mereka. Maka dari itu, jangan sekalipun engkau mengatakan ataupun geram
ataupun ekspresi wajah kita yang menunjukkan bahwa kita itu kesal kepada mereka. Karena kita tidak boleh menunjukkan ekspresi-ekspresi atau perkataan-perkataan kasar tersebut di depan orang tua kita. Karena dalam hal ini kita juga sedang melaksanakan sebuah ibadah dengan menahan kesabaran dan menguji kesabaran kita sebagai seorang anak. Allah berfirman, "Wala tanharhuma wala quluhama qululan tarima." Dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selain itu, kita juga tidak diperbolehkan untuk menunjukkan kejengkelan atau rasa kesal kita, baik dalam bentuk perilaku, raut muka, ataupun perbuatan, apalagi sampai berbuat kasar kepada orang tua kita. Seorang anak di saat menghadapi orang tua atau bahkan di situasi yang mungkin menjengkelkan atau sudah berapi-api, maka anak harus tetap mengendalikan emosi mereka dan mengedepankan rasa sabar mereka di dalam situasi tersebut. Anak cemberut, anak membentak, dan sikap-sikap yang memang tidak sepantasnya kita tunjukkan di depan orang tua kita, itu akan membuat sakit hati kedua orang tua kita. Ini adalah anak yang dulu saya kandung, yang saya besarkan. Tetapi ketika sekarang sudah besar, mengapa anak saya seperti ini? Pasti itu yang ada di pikiran orang tua kita saat kita berani melawan mereka. Allah juga menjelaskan dan Allah berfirman, di antara 3 dosa besar ada dosa yang paling besar. Maukah kalian tahu apa dosa yang paling besar itu? Lalu para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan pembicaraannya dan menjelaskan. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah memberikan kesaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Jika engkau durhaka kepada orang tua, maka engkau termasuk daripada salah satu dari dosa besar tersebut. Dan bisa kita bayangkan bersama-sama bahwa ketika kita sedikit pun mengatakan perkataan yang menyakiti hati mereka, kita sudah melakukan 3 dosa paling besar yang nantinya pasti akan mendapatkan balasan yang sangat besar pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita sudah pergi terlebih dahulu, maka kita wajib untuk terus mendoakan mereka. Dan bagi seorang anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, bukan berarti kita tidak bisa berbakti kepada mereka. Namun doa seorang anak yang soleh itu adalah amalan sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan bersedekahlah dengan warisan atau sebagian warisan dari orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah kita menjaga tali silaturahmi kepada saudara-saudara daripada orang tua kita. Pun bagi yang masih memiliki kedua orang tua secara lengkap, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kita sayangi mereka, kita berikan perhatian kepada mereka di usia mereka yang sudah tua. Hadirin yang berbahagia, sekiranya cukup sekian sedikit ilmu yang dapat kita bahas atau saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.